Halo sahabat Dai, perkenalkan nama saya Zulfika Kesi Rahmadani. Saya perwakilan dari Asrama Saidah Fatimah Tercinta. Ikan hiu makan nasi. Ketemu lagi sama Kesi. Jalan-jalan ke Antapani, nonton sirkus lagi atraksi. Ketemu lagi dengan Zulfika Kesi, Daiyah Fatimah siap beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi ulumihi wal hikam. Amma ba'du. Dewan Hakim yang tampan rupawan dan Dewan Hakim yang cantik menawan, izinkanlah saya menyampaikan dai dengan bertemakan pentingnya ilmu bagi kehidupan. Akhir-akhir ini ada satu lagu yang lagi booming, lagi tren di kalangan santri maupun kalangan masyarakat. Mau tahu lagunya? Yang hafal ikutan nyanyi ya. Nabi Muhammad, Nabi akhiru zaman, rahmat bagi umat di seluruh alam. Di sini sudah jelas bahwa Nabi Muhammad SAW sudah dinas, sudah ditetapkan dalam Khotamul Anbiya sebagai Nabi akhir zaman. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, usia umat Islam tidak akan sampai pada tahun 1500 Hijriah. Nah, sekarang tahun berapa sahabat santri? 2024 kan Masehinya. Kalau Hijriahnya 1446 Hijriah. Tidak lebih dari 55 tahun lagi, bumi yang kita tinggali saat ini akan mengalami yang namanya kehancuran. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita ini loh, umat akhir zaman. Makanya banyak orang-orang di luar sana melakukan hal-hal yang mungkar. Narkoba ada, mabuk-mabukan banyak, berita-berita fitnah belarah. Bahkan untuk berbuat maksiat seakan-akan sudah menjadi hal yang biasa. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Lantas bagaimana cara menanggulanginya? Ngertos buatan? Kita semua harus banyak bersyukur. Kita sudah berada di dalam pondok pesantren, di dalam lembaga pendidikan Islam. Di sini kita dibentuk untuk selalu taat kepada Allah. Bagaimana akhlak yang baik, bagaimana etika dalam bermasyarakat, fikihnya, ubudiyahnya, Al-Qur'annya. Di sini kita dibentuk, ditempa dalam berbagai macam proses. Sehingga nih di masa yang akan datang kita bisa menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Pondok pesantren ini bagaikan tameng, seakan-akan ada kubah yang melindungi kita dari segala ancaman-ancaman dari luar yang dapat merusak moral. Karena apa? Karena awake dhewe selalu dituntut untuk istiqomah dalam menuntut ilmu. Sehingga di dalam hati kita, di dalam diri kita ada seberkas cahaya yang menguatkan iman dan takwa kita. Karena Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, al-ilmu nurun, ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yundalil asi, dan cahaya Allah tidak akan masuk pada hati seseorang jika di dalamnya ada yang namanya maksiat. Shallu ala Nabi Muhammad. Sahabat santri putra, sahabat santri putri, mantap. Makanya terkadang awake dhewe iki lek dikon nglakoni apik kok koyone wangel banget. Dikon salat jamaah angel. Istiqomah ngaji makom angel, madin aras-arasen. Lah apa meneh di nglapalan gayane krengrusuloy. Kaya ngene iki contohe. Qala Muhammadun huwa maliki. Kok nggak masuk siapalannya? Masya Allah, mergo kakean maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
di dalam surah At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid dini waliyundiru qaumahum idza raja'u ilaihi la'allahum yahdarun. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya bahwa mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Di dalam ayat ini Allah membicarakan kita sebagai seorang santri dimasukkan ke dalam pondok pesantren. Ini adalah bentuk dalam menyiarkan agama. Di sini kita diajarkan berbagai macam pengetahuan sebagai bekal saat kita pulang nanti. Jadi jangan sampai nih, ketika nanti kita sudah pulang, kita sudah berada di rumah, bernaung dengan masyarakat, kita akan menjadi orang yang lebih terpandang. Fa insya Allah kita akan menjadi orang yang alim, seorang ulama. Sehingga segala permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam masyarakat akan dilempar, dipertanyakan kepada kita. Nah, ini pentingnya pendidikan. Nah, ngerti ilmu iku ana telu. Mau tahu ilmu itu ada 3. Yang pertama, adab terhadap ilmu. Bagaimana caranya? Pahami, hormati, pelajari semua tentang ilmu. Yang kedua, adab terhadap guru. Hargailah para guru kita, para ustadz, ustazah kita, para kiai-kiai kita, karena guru-guru kita yang menjadikan wasilah memberikan ilmu kepada kita. Yang ketiga, ilmu, adab terhadap majelis ilmu. Bukan hanya di sekolah, tapi semua majelis ilmu. Lokal madrasah, majelis ilmu. Asrama, majelis ilmu. Bahkan kita duduk di sini di ajang musabaqah keterampilan santri ini juga majelis ilmu. Kita pergi ke majelis, niatkan untuk menuntut ilmu. Ikuti, dengarkan, dan amalkan. Terus, kenapa sih kita harus susah-susah menuntut ilmu, menempuh pendidikan? Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul adzim. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi Allah memberikan imbalan kepada manusia dengan menaikkan derajat. Yang tadinya awalnya derajat 1, dinaikkan lagi ke derajat 2, dinaikkan lagi ke derajat 3. Fa insya Allah orang-orang penghuni asrama derajat ki wong sing alim. Amin Allahumma. Amin ya robbal alamin. Bukan itu maksudnya. Maksudnya dengan kita berpendidikan, menjadi orang yang berilmu, walaupun kita berasal dari keluarga yang sederhana, jadi orang yang B aja, maka Allah akan menaikkan derajat kita menjadi orang yang lebih mulia. Amin Allahumma. Amin ya robbal. Sahabat santri mau tahu kunci biar ilmu yang kita dapat bisa menjadi ilmu yang berkah? Kuncinya itu ada 2. Yang pertama yaitu dengan menata hati, dengan niat dan maksud bukan karena dunia, karena Allah dan ingin menjayakan Islam, menghapuskan kebodohan dan kemaksiatan. Tanamkan sikap rendah hati, ikhlas, ridho, tidak sombong dan tidak tamak terhadap dunia. Jangan sampai kita berbelok hanya untuk tujuan dunia. Karena Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang belajar hanya karena dunia, maka tidak akan manfaat ilmunya dan tidak akan mencium bau surga. Yang kedua, ilmu disertai adab, berakhlak yang baik, jalankan syariat. Karena kata ulama, al-adab fawqal ilmi. Belajarlah adab, etika, dan akhlak sebelum kamu belajar ilmu. Percuma gelar berderetan, ilmu bertebaran, tapi akhlak diabaikan.
Pintar-pintarnya kita, utamakanlah akhlak. Jadi kesimpulannya, kita dilahirkan tidak langsung berilmu. Butuh proses untuk mendapatkan dan mengamalkannya. Kehidupan di zaman sekarang kembali, seakan-akan sudah kembali ke zaman jahiliyah. Banyak hal-hal mungkar yang terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, kita perlu yang namanya pendidikan, khususnya pendidikan Islam. Pengen markisah, nanamnya benih. Cakep. Gak kerasa, udah di penghujung nih. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah berkata, tiada kekayaan yang lebih utama daripada akal. Tiada keadaan yang lebih menyedihkan daripada kebodohan. Dan tiada warisan yang lebih baik daripada pendidikan. Dan kata Imam Asy-Syafi'i berkata, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan letihnya kebodohan. Kurang dan perihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah lah saya mohon ampun. Punya ilmu tidak diamalkan namanya sombong, mengamalkan ilmu tanpa belajar namanya omong kosong. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.